karena anaknya sudah lama sekali meninggal dunia. You guys, assalamualaikum, it's Zulfikri and welcome back to this channel. So, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas satu topik horor yang sangat creepy dan scary juga, yaitu kota-kota gaib terseram di Indonesia. So, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Horror thing is among us is so creepy and so scary. Here you go. Yang pertama yaitu ada makam Kemangi di Kendal. Makam Kemangi berada di Desa Jungsemi, Cepiring, Kendal, Jawa Tengah. Nah, pemakaman yang satu ini dulunya adalah tempat untuk bermusyawarah bagi tokoh-tokoh kerajaan Mataram yang saat itu berencana untuk melakukan penyerangan ke Batavia. Hingga saat ini banyak orang yang percaya bahwa tempat ini bukan hanya pemakaman biasa, melainkan kota gaib. Banyak sekali hal-hal dan kejadian yang terjadi di pemakaman ini, khususnya kasus orang yang tiba-tiba menghilang. Jadi ada satu cerita di mana seorang supir ingin mengantarkan sebuah kendaraan mobil ke daerah tujuan, yaitu makam Kemangi, yang seharusnya penerima kendaraan mobil tersebut adalah anak kepala desa. Nah, sesampainya di daerah situ, dia pun akhirnya kan nanya-nanya kepada warga setempat, maaf, rumah kepala desanya di mana ya? Ditunjukilah rumah kepala desa itu oleh warga setempat. Sesampainya di rumah kepala desa, si supir bilang ini kendaraan untuk anaknya. Nah, kepala desa bingung kan? Loh, kok bingung? Dia bingung dong karena anaknya sudah lama sekali meninggal dunia. Next, yang kedua ada cerita yang juga cukup terkenal di daerah Kendal ini, yaitu sepasang suami istri yang sengaja datang ke Desa Jungsemi ini untuk membuktikan cerita-cerita horor yang mereka dengar tentang makam Kemangi ini. Sesampai di Desa Jungsemi, mereka ini bertanya-tanya kepada warga setempat tentang di mana makam Kemangi itu, karena mereka adalah pendatang. Sudah hampir sampai di makam Kemangi, mereka terkejut karena tanpa mereka sadari, ternyata di belakang mereka sudah ada 3 anak yang berdiri melihat mereka. Tanpa berpikir panjang lagi, mereka langsung berpikir, oh mungkin anak-anak ini adalah anak kampung di sekitar sini. Akhirnya mereka datangi 3 anak itu dan bertanya-tanya tentang kebenaran makam Kemangi tersebut. Kemudian anak-anak itu mengantarkan mereka ke makam Kemangi. Dan mereka bercerita kepada sepasang suami istri ini, oh di sana itu ada satu kota yang sangat indah banget dan juga sangat cantik yang harus kalian datangi. Sepasang suami istri itu bilang terima kasih dan anak-anak itu pergi menghilang. Mendengar cerita itu, sepasang suami istri ini melanjutkan perjalanan mereka ke makam Kemangi itu, dan itulah terakhir kalinya ada yang melihat mereka. Mereka pun dinyatakan menghilang dan meninggal sebab mereka tersesat di dalam makam Kemangi itu karena tidak menemukan jalan keluar. Nah, cerita ini walaupun terkenal, tidak ada kejelasan lebih lanjutnya. Karena kalau mereka hilang, siapa yang menceritakan cerita mereka ini? Kecuali kalau mereka cerita kepada orang yang mereka kenal sebelum mereka melakukan perjalanan ke makam Kemangi. Tapi juru kunci makam Kemangi berpesan bagi siapapun yang ingin mengunjungi dan mendatangi makam Kemangi atau sekedar melewatinya saja, janganlah kalian berpikir kosong dan tetaplah mengingat Tuhan, mengingat Allah guys. Nah, bagaimana menurut kalian dengan makam Kemangi yang satu ini? Apakah kalian pernah mengunjunginya atau kalian memiliki teori yang lain? Please komen di bawah. Next. Next, kota gaib Wentera. Kota gaib yang satu ini sempat viral banget di masyarakat dan bahkan pernah diliput di berbagai stasiun televisi. Kota Wentera ini merupakan sebuah perkebunan kopi yang terletak di hutan belantara, yakni di antara Kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Katanya kota ini adalah pemukiman jin yang tidak terlihat tak kasat mata oleh mata manusia normal atau manusia biasa seperti kita. Jadi kita sebagai manusia normal, sebagai manusia awam melihat kota ini cuman hutan belantara aja, yang pastinya tidak bisa melihat gimana bentuk kota Wentera ini. Nah, bagi mereka yang memiliki kelebihan, mereka akan melihat kota Wentera ini dengan kemegahan dan kemajuan layaknya istana.
Di depan kota Wentira itu terdapat sebuah tugu berwarna kuning, yang mana tugu ini banyak dipercaya oleh warga setempat merupakan gerbang untuk masuk ke kota Wentira ini. Dari cerita yang beredar, raja di kota ini merupakan sosok jin yang memiliki 7 panglima perang. Masing-masing panglimanya memiliki bala tentara yang jumlahnya itu bisa menutupi seluruh lautan yang ada di Indonesia. So, kalau misalkan kalian ini adalah orang yang normal, tidak memiliki kelebihan, lalu datang ke kota Wentira ini, maka apa yang kalian lihat adalah hutan belantara, hutan yang lebat dengan tugu berwarna kuning di depannya. Sebaliknya, jika kalian anak indigo atau yang memiliki kelebihan, maka kalian akan melihat kota Wentira ini dengan kota yang sangat megah, modern, dan juga sangat indah. Nah, berdasarkan kesaksian dari orang yang memiliki kelebihan itu, pada saat ia datang ke kota Wentira ini, ia melihat kota Wentira itu sangatlah maju dan tentunya memiliki peradaban yang sangat tinggi. Masyarakatnya hidup dengan sangat makmur, tidak ada orang kesusahan dan bahkan miskin. Alasan kenapa kota Wentira ini sangat maju, sangat megah, sangat cantik, memiliki peradaban yang sangat tinggi, itu karena mereka memiliki harta karun yang tak terhingga. Seluruh istana bangunannya terbuat dari emas murni, tapi jangan sampai kalian mengambil emas sedikit pun, karena nyawa kalian adalah taruhannya. Nah, jadi ada satu cerita dari salah satu warga yang tidak terlalu jauh tinggal di kota Wentira atau hutan belantara itu, berkata bahwa dia pernah berjumpa dengan warganya Wentira. Orang yang ditemuinya itu mengenakan pakaian yang serba kuning. Perawakannya yang gak jauh beda dengan manusia biasa seperti kita. Cuma yang membedakan mereka itu tidak memiliki philtrum. Philtrum itu adalah nih di antara hidung dengan bibir kita, yaitu lekukan ini. Nah, menurut warga sekitar, warga Wentira tidak memiliki lekukan ini atau philtrum ini. Jadi mulus datar aja gitu. Nah, setelah bertemu dengan warga Wentira itu, tiba-tiba sosok itu menghilang. Selain cerita ini, ada lagi cerita yang juga sangat terkenal tentang seorang mahasiswi yang ingin bertemu dengan pujaan hatinya di Wentira. Jadi ceritanya seorang mahasiswi dari perguruan tinggi di Sulawesi Tengah meminta diantarkan oleh pamannya ke kota Wentira dengan tujuan ingin bertemu dengan pujaan hatinya. Kata pamannya, "Oke, saya akan mengantarkanmu ke kota Wentira untuk bertemu pujaan hatimu." Berangkatlah mereka menggunakan sepeda motor. Pas sudah sampai, mahasiswi ini bilang, "Oke, kita sudah sampai, aman pulang saja." Dan dipercayai bahwa mahasiswi ini akan menikah dengan warga Wentira. Tapi setelah hari itu, tidak ada satupun yang melihatnya lagi. Dipercaya jika manusia awam seperti kita menikah dengan warga Wentira, maka kita tidak akan bisa lagi kembali ke dunia asli kita atau dunia nyata ini. Dan juga ada satu cerita yang berkaitan juga dengan kota Wentira ini yang bersumber dari TikTok. Jadi di videonya ini, seorang perempuan bertanya kepada ayahnya kenapa dia tidak memiliki lekukan. Ternyata ayahnya juga tidak memiliki lekukan atau philtrum. Nah, ayahnya pun berkata, memang mereka masih ada hubungan dengan Wentira. Dan seketika itu, ia pun terkejut. So guys, ada beberapa aturan jika kalian mendatangi kota Wentira ini. Yang pertama yaitu dilarang mengenakan pakaian berwarna kuning. Karena rata-rata orang yang menghilang di hutan belantara itu atau di kota Wentira tepatnya adalah mereka yang mengenakan pakaian kuning. Yang kedua yaitu dilarang berbicara sembarangan, seperti meremehkan atau mengucapkan kata kotor. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, dilarang mengambil apapun dari kota Wentira ini. Misalkan kalian datang ke hutan belantara itu dan ternyata kalian ditampakkan kota Wentira ini dan kalian mengambil harta karun yang kalian lihat itu, maka jangan sesekali kalian mengambil harta mereka sedikit pun, karena nyawa kalian adalah taruhan. So, bagaimana menurut kalian dengan kota Wentira yang satu ini? Coba komen di bawah. Next. Next ada kota gaib Padang 12 di Ketapang. Kota yang satu ini berada di antara Kecamatan Kendawang dan Kabupaten Pasaguan, Provinsi Kalimantan Barat. Jika kalian dari Bandar Supadio, Pontianak, dan ingin pergi ke Padang 12, maka pesawat akan membutuhkan waktu 30 menit untuk sampai ke Padang 12. Bagi orang yang biasa atau orang normal, orang awam, wilayah yang satu ini hanyalah lahan seluas 12 km persegi yang dipenuhi dengan pohon pinus dan ilalang. Itulah sebabnya kenapa wilayah ini disebut dengan Padang 12. Namun bagi kalian yang anak indigo yang memiliki kelebihan, maka kalian akan melihat sebuah kota yang sangat maju, bersih, dan bahkan megah. Peradabannya dinilai sangat tinggi, ada rumah dan kendaraan yang sangat mewah seperti Ferrari, Lamborghini,
dan yang lainnya. Masyarakatnya sangat-sangat kaya dan sudah sangat umum, sudah sangat lumrah untuk mereka memiliki pesawat dan kapal pesiar pribadi. Tapi, tahukah kalian siapakah mereka? Masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Ketapang, percaya bahwa penduduk kota yang satu ini adalah jin-jin muslim yang sudah berusia ribuan tahun bermukim di wilayah ini. Uniknya, seperti kota Gaiwentira, mereka terlihat seperti manusia biasa dan sekali lagi tidak memiliki field term. Masyarakat Ketapang menyebut mereka yang berada di kota gaib Padang 12 ini adalah orang kebenaran atau orang limun. Berikut ada beberapa pendapat tentang orang limun ini. Seorang warga Ketapang bernama Dodi bercerita bahwa dia pernah berinteraksi dengan orang kebenaran atau orang limun ini. Dodi bilang aktivitas mereka layaknya seperti aktivitas kita pada umumnya. Kadang mereka pergi ke pasar untuk membeli keperluannya, tapi anehnya ketika mereka bertransaksi, mereka ini menggunakan rempah-rempah sebagai alat transaksinya. Bukannya uang yang mereka pakai, melainkan kunyit, jahe, cengkeh, and other spices. Tapi setelah mereka pulang dan para pedagang pun juga pulang, ketika rempah-rempah tadi dicek oleh pedagang ini di rumah, ternyata rempah-rempah tersebut telah berubah menjadi emas. Wow. Selain itu, ada satu cerita yang sangat terkenal, yang sangat menarik dari salah satu musisi legendaris di Indonesia, yaitu Rhoma Irama, yang katanya pernah manggung di sana. Tapi menurut fansnya, itu adalah pertama kali Rhoma Irama manggung di Ketapang. Tapi Rhoma Irama bilang, enggak, saya sudah pernah sebelumnya manggung di sini. Tapi kok kotanya berubah ya? Soalnya dari ingatan dia yang pernah manggung di Ketapang ini, dia melihat kota Ketapang itu sangatlah megah, sangatlah maju. Makanya pas dia datang, dia heran, loh kenapa Ketapang berubah? Padahal para fansnya yakin banget bahwa Rhoma Irama ini baru pertama kali datang ke Ketapang untuk konser. Nah, kemudian orang-orang pun berasumsi, oh mungkin yang didatangi oleh Rhoma Irama ini adalah Padang 12. And the last, jika ada seseorang yang datang ke Padang 12, kemudian melihat kemegahan kota tersebut, lalu dia pulang, dan kemudian dia cerita ke temannya, gila, tadi aku lihat satu kota yang sangat megah, sangat indah, sangat mewah di Ketapang, tepatnya di Padang 12, dan keesokan harinya, dia akan lupa dengan segala apa yang dia lihat di Padang 12. So, bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Next. Oke guys, dan ini yang terakhir yaitu Kota Gaib Saranjana. Kota gaib yang satu ini sangat terkenal banget di Indonesia, khususnya masyarakat Borneo. Menurut cerita yang beredar, kota ini terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulai Laut, Kepulauan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sebenarnya kalau kalian lihat pulau ini terlihat sangat indah dan cocok banget buat liburan. Tapi siapa sangka tempat ini dianggap sangat angker oleh warga setempat. Warga sekitar percaya bahwa di pulau ini ada kota yang dibangun dan ditempati oleh puluhan ribu bangsa jin. Kota ini sangat-sangat mewah, indah, dan megah, tapi hanya orang-orang yang terpilihlah yang dapat melihat keindahan kota ini. Nah, seringkali ada wisatawan dekat pulau ini melihat ada gedung-gedung dan aktivitas manusia di daerah itu. Tapi ketika mereka mencoba untuk mendekati gedung tersebut, dan memastikan apa yang mereka lihat, tiba-tiba apa yang mereka lihat hanyalah pulau kosong dan dipenuhi dengan pepohonan. Yang membuat kota ini lebih misterius lagi adalah bahwa kota ini sama sekali tidak tercatat di peta Indonesia. Seperti yang sudah aku ceritain, Saranjana juga memiliki peradaban yang sangat tinggi, dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit, mobil-mobil mewah yang berlalu lalang, rumah-rumah yang sangat megah, dan pagar-pagar yang mengelilinginya juga sangat mewah. Dan penduduknya dipercaya sangat wangi dan juga sangat rupawan. Jadi katanya itu mukanya cakep-cakep, cowoknya ganteng, ceweknya cantik. Nah, kalian pada mau nggak? Boleh lah ya, mungkin satu. Tapi sayang, mereka adalah jin. Nah, penduduk sekitar menyebut orang-orang Saranjana ini adalah orang Halimun. Dipercaya orang-orang Halimun ini adalah bangsa jin yang sekali lagi terlihat seperti manusia biasa, tetapi tidak memiliki filtrum atau lekukan ini. Selain itu, kalau kalian pergi ke Saranjana, maka itu akan setara di dunia nyata ini selama 7 hari atau seminggu di alam kita. Jadi kalau ternyata kalian diberi kesempatan untuk datang ke kota Saranjana itu, walaupun baru sehari, sebenarnya kalian sudah hilang selama 7 hari.
Dipercaya kalau misalkan kalian diberi kesempatan untuk datang ke Saranjana, jangan pernah sesekali makan makanan mereka. Sebab jika kalian memakan makanan mereka, maka kalian akan terperangkap selamanya di kota tersebut. Nah, kalau kalian belum pernah dengar ceritanya, ada satu cerita dari musisi terkenal di Indonesia juga bernama Ari Lasso. Sempat cerita di channel YouTube-nya Kak Radit tentang pengalamannya ketika dia konser band pada tahun 2005 di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nanti tolong disensor. Jadi ketika kita datang di kota itu, ini udah mulai cerita lagi ya. Datang ke kota itu, manajer gue dipanggil, kita di brief, tidak boleh melakukan banyak hal, dan manajer gue tidak boleh mandi. Sampai kita cabut dari kota itu. Mas Ari Lasso ini cerita bahwa sampainya dia di kota tersebut, sebelum konser, dia di brief dulu layaknya artis atau band-band yang di brief pada umumnya. Tapi briefnya ini lumayan unik. Nah, sampailah di waktu mereka konser. Jadi kesaksian Mas Ari Lasso ini, dia melihat sangat banyak penonton yang datang pada hari itu. Jumlahnya bisa mencapai 12.000 orang. Walaupun sebelumnya dia sudah di brief, nanti kalau misalnya penontonnya agak sedikit aneh, diamkan saja. Tapi pada saat itu dia tidak melihat sesuatu yang menurutnya mencurigakan. Selain itu, penonton-penonton yang ada di stadion itu terlihat berkelompok. Jadi dari yang tua sampai yang muda terlihat berkelompok gitu. Tapi yang menurutnya sangat aneh, bahwa di stadion itu hanya ada satu tempat untuk masuk dan keluar. Jadi kemungkinan pikirannya itu orang-orang yang berkelompok ini datang dari mana, sedangkan pintu hanya satu atau tempatnya hanya satu. Jadi kayak cepat banget memenuhi stadionnya hingga 12 ribuan orang. Tapi dari perspektif yang lain, para penonton channelnya Kak Radit ini bilang enggak kok, sebenarnya sedikit penontonnya, enggak sampai 12 ribuan. Entahlah bagaimana menurut kalian, komen aja di bawah ya. Dia pun akhirnya konser, bernyanyi, dan setelah dia bernyanyi, dia turun dari panggung, kemudian langsung masuk ke dalam mobil. Dan mobilnya ini seharusnya membelah di tengah para penonton yang banyak itu untuk keluar dari stadion. Namun saat ia sampai di mobil, ia sadar bahwa tadi rasanya ada 12.000 orang. Tapi kenapa tiba-tiba stadionnya terasa kosong? Tidak sampai 5 menit, tiba-tiba terasa seakan penonton hanya tersisa sekitar 2 ribuan orang. Mas Ari Lasso ini akhirnya mikir, oh mungkin mereka udah keluar dari tempat stadion ini. Ternyata yang di luar pun tidaklah banyak. Jadi kemana orang-orang yang banyak tadi menontonnya? Komen di bawah ya. FYI aja, ketika mereka di brief itu, mereka dibilang jangan mandi setelah konser. Manajernya Ari Lasso ini kegerahan. Karena kegerahan, dia pun akhirnya mandi. Padahal ketika di brief tadi sudah dibilangin jangan mandi. Jadi manajer Ari Lasso dan kru-krunya ini tidak terlalu percaya dengan perkataan orang-orang daerah situ ketika brief. Dan baru saja manajer ini selesai mandi, tiba-tiba Mas Ari Lasso ini mendengar suara teriakan di lantai bawah. Rupanya pada saat yang sama, kepala produksi dari konsernya Mas Ari Lasso ini tertabrak motor dan tangannya patah. Oh my gosh. Kalau dari cerita orang tua di Kalimantan Selatan, katanya dahulu kala ada seorang sesepuh yang menjaga kota Saranjana ini. Dan zaman dulu, kota Saranjana ini memang asli ada, dan makanya kota Saranjana ini terdaftar di petanya Belanda untuk Indonesia. Namun dari kisahnya, sang sesepuh ini ingin pergi naik haji. Tapi sebelum dia meninggalkan Saranjana, agar Saranjana tidak diserang oleh Belanda, dia membuat Saranjana seluruh kota, seluruh isinya, dan juga orang-orangnya tidak terlihat. Pergilah dia menunaikan haji. Namun sesampainya dia di Mekah, dia pun meninggal dunia. Dan dari kisahnya sampai hari ini, Saranjana tidak bisa dilihat lagi. Kisah yang paling terkenal tentang Saranjana ini adalah kisah tentang alat berat. Jadi pada tahun 1980, pemerintah setempat dikagetkan oleh tiba-tiba datangnya alat-alat berat pesanan dari Jakarta. Nah, dipercaya alat-alat berat ini tentunya mahal banget kan. Harganya bisa mencapai 100 juta bahkan miliaran, tapi semua alat berat ini sudah dilunasi. Ketika alat-alat berat itu datang, pemerintah setempat dan orang-orang pada bertanya, "Loh, ini buat apa ya? Pesanan siapa? Di mana?" Dan perusahaan yang mengantarkan alat-alat berat ini bilang, ini dipesan untuk kota Saranjana. Padahal kota Saranjana tidak pernah dianggap, tidak pernah ada di Kabupaten Kota Baru. Ada juga sebuah cerita yang bilang ada sejumlah mobil-mobil sport yang sangat mahal, yang sangat mewah, tiba-tiba muncul di Kota Baru, diantarkan dari Surabaya. Nah, alamat yang tertulis di pesanan itu tertuju ke kota Saranjana. Dan orang-orang pada bilang kota itu gak ada.
Nah, yang menarik, namanya Saranjana ini bisa kalian lacak jauh ke peta zaman Belanda melalui peta yang berjudul Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlands-Indië, bewerkt naar de jongste en beste berichten, met ene voorrede van P.J. Vet. atau bisa diartikan sebagai peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo yang dibuat oleh seorang naturalis Jerman bernama Salomon Muller dari tahun 1845. So guys, aku mau dengar pendapat dari kalian. Apakah kalian percaya akan kota-kota gaib ini? Atau mungkinkah mereka hanyalah cerita-cerita yang melegenda dan ada penjelasan-penjelasan logis atas keberadaannya? Coba komen di bawah. Lantas bagaimana bentuk penduduk kota-kota gaib ini? Mungkinkah mereka jin atau spesies yang berbeda dengan kita? Atau mungkinkah ternyata parallel universe itu benar adanya, dimana mungkin ada semesta-semesta yang lain yang beriringan dengan semesta kita, namun tidak saling bersentuhan. Buat kalian yang tinggal di dekat daerah kota-kota gaib ini, boleh banget kalian share cerita kalian di kolom komentar dan tulis juga teori kalian. Percaya atau tidak, itu tergantung kalian. Dan aku harap kalian enjoy dan klik like-nya, follow aku di Instagram, Twitter, dan Facebook. Dan subscribe ke channel ini, dan jangan lupa nyalakan icon notification-nya agar kalian gak pernah ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru di next video. Assalamualaikum, bye bye. Behind the scenes. Jadi pada tahun 1980 pemerintah setempat ketika datang